105421108517. Nah, di sini saya akan melakukan keterampilan resusitasi pada neonatus atau bayi baru lahir. Nah, sebelum melakukan resusitasi, saya di sini dilakukan persiapan tim terlebih dahulu, yang dimana terdiri dari 3 orang, yaitu orang pertama sebagai leader, yang dimana nanti dia akan menerima bayi dan melakukan VTP, dan orang kedua itu akan melakukan RJP, dan orang ketiga itu akan melakukan persiapan alat dan obat-obatan. Nah, selanjutnya itu dilakukan persiapan ruangan, yang dimana persiapan ruangannya di sini ruangannya harus tertutup, ruangannya tidak boleh terlalu panas, dan ruangannya itu harus luas agar dapat melakukan resusitasi dengan leluasa dan terdapat jam dinding. Nah, selanjutnya itu dilakukan persiapan alat dan bahan dan dilakukan cuci tangan dan memakai handscoon. Untuk alat dan bahannya di sini ada handscoon, ada tabung oksigen, ada ambu bag, ada manikin bayi, balon penghisap, laryngoskop, lampu penghangat atau infant warmer, dan handuk sebanyak 3 lapis. Nah, selanjutnya itu handuk 3 lapis ini diatur, yang dimana lapisan pertama itu sebagai alas nanti setelah bayi dikeringkan, dan handuk kedua itu digunakan sebagai bantalan bayi, dan handuk ketiga itu digunakan untuk mengeringkan bayi. Nah, selanjutnya itu dilakukan cuci tangan. Setelah itu memakai handscoon. Setelah memakai handscoon dan pada saat menerima bayi, kita harus menjawab 3 pertanyaan dengan baik, yaitu apakah bayi cukup bulat atau tidak, apakah bayi menangis atau bernapas, apakah bayi tonus ototnya baik. Nah, jika semua ketiga pertanyaan itu jawabannya ya, maka bayi langsung dilakukan perawatan rutin, lalu bayi dikeringkan. Setelah dikeringkan, bayi dibungkus lalu diberikan kepada ibunya untuk dilakukan penyusuan atau diberikan ASI. Nah, selanjutnya jika pada saat menerima bayi jawaban ketiga pertanyaan tersebut itu tidak, maka selanjutnya itu setelah bayi diterima, maka dan jawaban ketiga pertanyaan tersebut itu tidak, maka bayi dihangatkan dengan menggunakan lampu penghangat atau infant warmer, dinyalakan. Setelah dinyalakan, maka bayi diposisikan, yang dimana posisinya itu bahu bayi harus segaris dengan bantalan bayi yang telah di bantalan handuk yang telah dibuat tadi. Nah, selanjutnya ketika dilakukan setelah bayi diposisikan, maka dilakukan pembersihan lendir jika ada dengan menggunakan bola penghisap, yang dimana dapat dilakukan di kedua lubang hidung dan mulut sebanyak 1 sampai 2 kali atau sampai lendirnya hilang. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pembersihan, maka dilakukan
pengeringan, dilakukan pengeringan dari kepala sampai ujung kaki dengan cara menyusuri badan bayi dari kepala hingga kaki. Bukan handuknya yang bergerak, tapi tangan kita yang menyusuri. Nah, selanjutnya itu bayinya dimiringkan lalu dikeringkan daerah belakangnya. Nah, setelah dikeringkan, handuknya disimpan di sebelah yang lain. Nah, selanjutnya setelah dikeringkan bagian yang satu, maka sisi yang satunya lagi dibersihkan dengan menggunakan kain atau handuk yang belum basah, dengan cara menyusuri dari kepala hingga kaki. Nah, setelah itu handuknya disingkirkan. Nah, pada saat setelah bayi dikeringkan, maka perhatikan posisi bayi, yang dimana posisinya itu tidak boleh bergerak, tidak boleh bergeser, dan tidak boleh terangkat. Nah, selanjutnya itu dapat diberikan rangsangan taktil. Rangsangan taktilnya itu dapat diberikan pada telapak kaki dengan cara disentil. Nah, selanjutnya jika jika posisinya itu berubah, yaitu dia bergerak, maka dapat dilakukan reposisi kembali, yang dimana bahunya itu harus sejajar dengan bantalan handuk yang telah dibuat tadi. Nah, selanjutnya setelah dilakukan perawatan, maka dilakukan evaluasi, yang dimana evaluasi di sini ada dua, yaitu pernafasan dan frekuensi jantung, yang dimana frekuensi jantung ini diukur pada arteri umbilikalis selama 6 detik dan dikali 10. Nah, misalnya pada saat menghitung selama 6 detik didapatkan frekuensinya itu 7, maka 7 itu dikali 10, maka frekuensinya itu 70. Nah, selanjutnya pada saat dilakukan evaluasi dan didapatkan pernapasan dan frekuensi jantung normal, maka dapat dilakukan perawatan rutin. Nah, selanjutnya jika didapatkan pernapasan bayi itu cepat atau sesak, maka dapat diberikan kanal oksigen dengan menggunakan ambu bag yang telah tersambung dengan tabung oksigen. Nah, selanjutnya jika pada saat evaluasi didapatkan bayinya itu mengap-ngap, dapat dilakukan VTP dengan menggunakan ambu bag. Dengan menggunakan ambu bag selama 30 menit, yang dimana dapat dilakukan 20 sampai 30 menit, dan caranya itu dengan tangan itu huruf C, dan 3 jari itu memegang dagu, sehingga bayi dengan posisi sedikit menengadah, dan dilakukan VTP sebanyak 20 sampai 30 kali selama 30 detik. Nah, selanjutnya jika didapatkan pernapasan dan frekuensi jantung baik, maka dilakukan perawatan pasca resusitasi. Nah, jika frekuensi jantung masih kurang dari 100, maka dilakukan VTP kembali, yang dimana pada saat melakukan VTP ini diperhatikan stripta, yaitu S itu sungkupnya, apakah sungkupnya dia bergerak, apakah sungkupnya itu terangkat pada saat kita melakukan VTP. Nah, selanjutnya itu reposisi. Nah, reposisi di sini apakah bayinya bergerak? Jika bayinya bukan pada posisi seperti sebelumnya, maka dilakukan reposisi kembali, yang dimana bahunya harus sejajar dengan bantalan. Nah, selanjutnya itu untuk I, dimana di sini isap lendir. Nah, jika masih terdapat banyak lendir pada daerah mulut maupun hidung, maka dapat dilakukan dengan menghisap dengan menggunakan balon suction sampai lendirnya hilang. Nah, selanjutnya itu B itu adalah buka mulut, di mana mulutnya itu harus sedikit terbuka pada saat melakukan VTP. Nah, selanjutnya itu untuk T-nya itu adalah tekanan oksigen, yang dimana tekanan
oksigennya itu harus dinaikkan dan A-nya itu adalah alternatif, yang dimana alternatif di sini adalah dengan menggunakan alatnya itu adalah laryngoskop. Nah, selanjutnya itu melakukan VTP kembali selama 30 detik dengan 20 sampai 30 kali. Nah, selanjutnya jika didapatkan pernapasan dan frekuensi jantung baik, maka dapat dilakukan perawatan pasca resusitasi. Nah, jika masih didapatkan frekuensi jantung kurang dari 100 tapi lebih dari 60, maka dapat dilakukan VTP ditambah kompresi dada, yang dimana pada saat melakukan VTP dan kompresi dada dapat dilakukan dengan 2 orang, yaitu orang pertama untuk melakukan VTP dan orang kedua itu untuk melakukan kompresi dada. Nah, kompresi dada di sini ada 2 metode, yaitu dengan menggunakan 2 jari dan dengan menggunakan ibu jari. Yang pertama itu dengan menggunakan kedua jari, yaitu jari telunjuk dan jari manis, yang dimana dengan cara menarik garis khayal dari papila mama sisi kanan dan sisi kiri, dan di bawah garis khayal ini ada sternum, dan di situ kita melakukan VTP, dan tangan yang satu itu berada di belakang. Setelah itu dilakukan kompresi dada. Nah, selanjutnya itu dengan menggunakan ibu jari, dengan meletakkan ibu jari di bawah garis khayal, seperti ini, selalu dilakukan VTP, dilakukan kompresi dada dengan posisi tangan yang ada di belakang itu seperti ini. Nah, selanjutnya jika frekuensi jantung dan pernapasan baik, maka dapat dilakukan perawatan pasca resusitasi. Nah, jika masih kurang dari 60, maka dapat diberikan obat-obatan berupa epinefrin dan dilakukan VTP dan kompresi dada kembali. Nah, jika semuanya baik, maka dapat dilakukan perawatan pasca resusitasi. Nah, adapun perawatan pasca resusitasi sendiri di sini bertujuan ada singkatannya, yaitu stabil, yang dimana itu S itu sugar atau gula darah, yang dimana jika gula darahnya baik maka pertahankan infusnya, T-nya itu temperatur, yang dimana suhunya itu harus 36,5 sampai 37,5, A-nya itu adalah airway atau jalan napas, yang dimana jika terdapat banyak lendir maka dapat dihisap dengan menggunakan bola penghisap. Nah, selanjutnya itu B itu atau blood pressure atau perfusi bayi, atau biasa disebut dengan CPR atau capillary CPR. Setelah itu caranya itu dilakukan meletakkan telapak tangan pada dada bayi selama 5 detik, dan jika dada kembali maka kurang dari 5 menit maka CPR-nya baik. Nah, selanjutnya L itu adalah laboratorium, yang dimana harus dilakukan pemeriksaan darah rutin, atau lebih baik bisa dilakukan kultur darah untuk menentukan apakah ada infeksi atau tidak. Nah, selanjutnya itu adalah E, yaitu emotional support. Pada keluarganya itu kita melakukan dukungan emosional. Nah, selanjutnya itu setelah melakukan resusitasi pada neonatus, dilakukan pembersihan alat dan dilakukan cuci tangan dan membuang handscoon pada tempat sampah medis. Selanjutnya itu membuang handscoon ke tempat sampah. Lalu mencuci tangan. Itulah tadi keterampilan resusitasi pada neonatus yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.